cantik loh Rubia, cantik banget. Cuman sayang, hati kamu itu tidak secantik paras kamu. Ingat ya Rubia, selama saya ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menjahati keluarga ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Ranun pingsan, Mbak. Ya Allah, mana obatnya ada di sini lagi? Mbak tahu obatnya? Mbak bisa SMS saya, nanti saya cari di apotek. Saya mau beli obat ini, Mas. Ada. Maaf, Mas, obat ini tidak ada di apotek. Obat yang Mas mau beli ini sebenarnya obat untuk setelah keguguran. Ranun. Bangun, Ranun. Jadi anak kita sudah nggak ada, Ranun. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Masih belum siuman, Mas? 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 Mas, obatnya Ranun udah diminum kan, Mas? Mas baik-baik aja kan? Mas, tunggu Mas. Tolong dijelasin semuanya, Mas. Tolong lepaskan tangan saya. Mas, tolong jelasin. Maaf, saya belum bisa bicara sekarang. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan-jangan Mas Fahmi udah tahu semuanya. Bagus. Ini memang yang saya tunggu. Sekarang rasain kamu, Rano. Ya Allah, kalau ini memang bukan rezekiku, aku ikhlas. Tapi bagaimana aku harus memberitahukan kepada Abi dan Umi? Karena mereka pasti sama hancurnya, sama kecewanya seperti aku. Maafkan aku ya Allah. Aku tahu kau tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kemampuanku. Maafkan aku ya Allah. Assalamualaikum, Mas Fahmi. Waalaikumsalam. Mas, ini saya buatin teh manis panas untuk Mas Fahmi. Mas Fahmi minum ya? Maaf, saya lagi sedang ingin sendiri. Ya baik, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fahmi tuh lagi kenapa sih? Kok kayaknya Mas Fahmi itu marah banget ya sama aku? Ranun? Alhamdulillah, Ranun. Maafin saya, Mbak. Loh, kamu kenapa? Saya belum bilang sama Mas Fahmi. Gak sempet bilang. Kenapa? Waktu tadi kita telepon, saya takut Mbak untuk bilang semuanya ke Mas Fahmi. Saya nggak kuat. Saya stres sampai akhirnya saya nggak sadar.
ternyata saya pingsan. Terus kalau kamu nggak sempet bilang, kenapa Mas Fahmi marah-marah ya? Mbak, obat itu dari mana? Oh, tadi kan Mas Fahmi nanya nama obatnya, tuh saya kasih tahu. Akhirnya Mas Fahmi beli di apotik. Berarti Mas Fahmi tahu semua ini dari orang apotik. Saya yakin Mas Fahmi pasti marah banget sama saya, Mbak. Karena Mas Fahmi tahunya dari orang lain, bukan dari mulut saya sendiri. Saya nyesel, Mbak. Seharusnya saya ikuti nasihat Mbak untuk bilang sama Mas Fahmi dari awal. Tidak baik menyesali apa yang sudah terjadi. Kalau sampai Mas Fahmi tahu kalau saya ada miom, Mas Fahmi pasti akan menceraikan saya. Astagfirullahaladzim, Ranun. Kamu nggak boleh putus asa. Iya, tapi buat apa? Seorang laki-laki menikahi perempuan yang ternyata nggak bisa hamil, nggak bisa kasih anak. Ranun, kalau Allah berkehendak, apapun yang mustahil akan menjadi mungkin. Ya udah, kamu minum dulu obat ini ya, terus kamu istirahat. Kalau soal Mas Fahmi, tenang aja, biar nanti saya omongin ya. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Sungguh tega kalian melakukan ini kepada saya. Selama ini sangat pandai kalian bersandiwara dengan saya. Kalian anggap saya ini apa? Saya ini suami kalian. Saya punya perasaan. Dan sekarang saya merasa seperti orang bodoh. Selama ini saya berharap kepada sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Maafkan saya, Mbak. Maafkan saya bersikap seperti ini. Tapi saya benar-benar kecewa. Sekarang saya harus bilang apa sama Abi? Saya harus bilang apa sama Umi? Apa, Mbak? Jangan bilang sama Abi, Mas. Jadi Mbak mau saya tetap merahasiakan ini dari orang tua saya? Mau sampai kapan? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan? Mau sampai kapan? Lalu setelah itu saya harus bilang apa sama mereka? Mas harus bersabar, Mas. Paling tidak sampai kondisinya Abi itu membaik. Saya tidak melihat ada alasan untuk menunda ini lagi. Saya tidak mau orang tua saya kecewa sama seperti kecewanya saya saat ini. Saya akan beritahu mereka. Mas mau ngomong sekarang sama mereka? Iya.
Saya ikut ya, Mas. Anak-anak, coba saya pengen tahu kalian akan beri nama siapa kalau nanti cucu saya lahir. Kalau laki-laki Dika aja Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Kalau perempuan Sofia aja. Siapa juga bagus Pak Kiai. Steven aja yang Steven. Semuanya bagus, bagus. Tapi karena saya belum tahu cucu saya itu laki-laki atau perempuan, jadi saya akan mengumpulkan dulu nama sebanyak-banyaknya. Nanti baru saya pilih. Mas, lihat Abi. Udah sibuk nyari nama untuk cucu. Saking bahagianya sampai lupa sama sakitnya. Mas tega, Mas. Merusak kebahagiaan Abi. Mas? 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 Terus bagaimana, Mbak? Kita akan terus berbohong kepada Abi? Itu maksudnya? Lalu bagaimana kalau suatu hari nanti Abi menyadari kalau cucu idaman dia itu tidak pernah ada? Bagaimana, Mbak? Saya khawatir kalau sakitnya Abi itu malah jadi tambah parah. Mas nggak boleh pesimis, Mas. Mas harus yakin. Dan kesempatan itu pasti ada. Insya Allah, Mas. Insya Allah Ranun bisa hamil lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Karena aku sudah pesimis dan menjadi manusia yang berhati buntu. Astagfirullahaladzim. Mas harus yakin. Kan Mas sendiri yang bilang sama saya, sesudah hujan dan petir, maka Allah akan memberikan pelangi. Ya kan? Terima kasih saya sudah diingatkan. Allah Maha Kuasa. Apapun bisa terjadi. Sekarang saya dan Ranun akan terus berusaha dan juga berdoa. Insya Allah kami akan diberikan kesempatan kedua. Maafin saya ya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Mas Fahmi udah gak marah lagi sama saya. Semua berkat bantuan Mbak Halimah. Ranun, saya yang seharusnya minta maaf ke kamu. Karena saya sudah egois. Dan juga tidak memikirkan perasaan kamu. Musibah ini pasti berat untuk siapa aja. Tapi untuk seorang ibu yang kehilangan calon bayinya, itu jauh lebih berat. Maafkan saya. Sekarang kamu jangan nangis lagi. Jangan sedih. Kita harus optimis. Karena harapan masih banyak di depan. Ya Allah, kenapa saya tidak tega melihat itu semua? Kenapa saya begitu cemburu, ya Allah? Saya tidak boleh seperti itu. Saya harus ikhlas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim. Ternyata cuma... Ya Allah, Ranun keguguran kan ada miom di rahimnya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya kesempatan itu memang sudah tipis. Apalagi dengan miom yang menyebar seperti ini. Ya Allah, berikan aku jalan bagaimana cara menyampaikan kepada Abi. Tolong aku ya Allah. Jadi nggak ada masalah dong kalau surat ini saya kasih sama Pak Kiai sekarang juga, ya kan? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintainya. Astagfirullahaladzim, Mas. Maaf Mbak kalau saya ngagetin Mbak. Nggak apa-apa kok, Mas. Mbak nyari apa di lemari es? Nyari es krim, Mas. Es krim? Malam-malam begini? Kalau Mbak Halimah mau es krim, harusnya dibeliin dong, Mas. Mbak Halimah itu kan lagi ngidam. Jadi kalau orang ngidam itu, apapun kemauannya harus dibeliin. Karena itu kan juga kemauan bayinya. Ya kan, Mbak? Tapi mau beli di mana? Ini kan udah malam. Ya, sepinter-pinternya Mas Fahmi aja. Gimana caranya supaya sampai dapat es krimnya. Kasihan loh, Mas. Kalau nggak kesampean, nanti anaknya bisa ngiler. Ya kan, Mbak? Ya udah, saya akan coba cari. Nanti saya belikan untuk kalian berdua. Jangan, Mas. Biar kita berdua anterin Mas aja. Nggak usah. Kalian tunggu di rumah aja. Emangnya kenapa, Mas? Karena udah malam, Ranun. Udah kalian tinggal di rumah aja. Nanti yang kalian tahu, tiba-tiba es krimnya sudah ada di rumah. Ya. Mbak Halimah mau rasa apa? Jadi nggak enak, Mas. Rasa coklat, Mas. Kamu, Ranun? Saya vanilla aja, Mas. Terima kasih ya. Kok bisa sih? Mereka itu bertiga rukun kayak gitu? Apa itu ya? Jangan-jangan itu file penting. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya. Mau kemana, Mi? Umi, ini mau beliin es krim buat Mbak Halimah dan juga Ranun. Es krim? Iya. Karena Ranun ngidam, Umi. Kalau orang ngidam harus dibeliin. Jangan sampai nggak dapet. Karena itu proses belajar, kesabaran buat bapaknya. Ranun, kamu jaga baik-baik ya kandungan kamu.
Jaga hati-hati. Iya, insya Allah Umi. Es krimnya nggak usah, Mas. Nggak jadi. Saya nggak tega melihat Ranun seperti itu, Mas. Saya permisi dulu ya, Mas. Ya Allah, bukan hamba kamu harus berbohong kepada Umi. Kamu nggak boleh putus asa. Pasti ada kesempatan. Dan jangan lupa berdoa terus ya. Oh ya? Yakin? Masih ada kesempatan? Terus, ini apa? Sekarang saya jadi tahu rahasia apa yang selama ini telah kalian sembunyikan dari saya. Dan sebentar lagi, ini saya akan kasih sama Pak Kiai Hasan. Biar kalian pada tahu rasanya. Rubiah, Rubiah, aku mohon jangan, Rubiah. Kasihan Abi. Kalau Abi tahu, Abi bisa shock. Kasihan sama Umi juga, Rubiah. Aku mohon. Kenapa saya harus kasihan? Selama ini aja kalian berdua itu nggak pernah peduli sama saya. Jadi sekarang, kenapa saya itu harus peduli sama kalian? Jadi nggak ada masalah dong kalau surat ini saya kasih sama Pak Kiai sekarang juga, ya kan? Kalau jalan tuh hati-hati, Rubiah. Lagian ngapain sih buru-buru? Kamu istirahat sana. Sebenarnya saya mau kasih surat ini sama Umi dan juga Pak Kiai. Surat apa ini? Nanti Umi baca sendiri aja ya sama Pak Kiai. Taruh aja di kamar. Di meja kerja Bapak, ya. Saya ke kamar ya, Umi. Ya Allah, semoga Abi sedang tidur. Ya Allah, jangan sampai Abi tahu rahasia itu dengan cara seperti ini. Abi harus tahu ini. Lebih baik Abi tahu dari saya daripada dia tahu dari orang lain. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Loh, kalian berdua kok masih di sini? Katanya mau makan es krim. Iya, tadi memang kepingin banget. Tapi ya namanya juga orang lagi ngidam, Umi. Kadang-kadang kepingin, kadang-kadang enggak. Yang pengen es krim tuh siapa sih? Kamu atau Ranun? Bukannya Ranun yang kepengen. Ranun juga bingung kenapa tiba-tiba Ranun nggak pengen lagi makan es krim ya. Kok kita bisa sama ya, Mbak? Wajar kok. Yang namanya orang ngidam itu emang sering kali berubah-ubah. Tapi Nun, kalau kamu bener-bener kepengen sesuatu, jangan ditahan, jangan sungkan. Minta aja ya. Umi mau suruh Fahmi ngajak kamu untuk beli es krim, ya, biar nggak penasaran. Loh, Halimah, maksudnya Umi tuh yang pergi Ranun sama Fahmi aja. Kamu nggak usah ikut, biarin aja mereka berdua, ya. Kamu nggak tersinggung kan? Maksud Umi gini loh Halimah, ini kan udah malam. Kalau tiba-tiba anak-anak bangun nyariin kamu gimana? Kasihan kan? Jadi biar aja Ranun sama Fahmi yang pergi. Iya, Umi. Umi benar. Ya Allah, tolong ampuni saya.
Padahal Mbak Halimah yang ngidam. Mbak Halimah juga yang pengen banget makan es krim malam ini. Maafkan Ibu ya, Nak. Ibu belum bisa beliin kamu es krim, Nak. Ya Allah, kenapa saya jadi cemburuan begini, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Surat itu, surat dokter, tidak boleh dibaca Abi. Fahmi tunggu. Ayo. Kamu kok nggak ngajak istrimu sih? Kan dia seneng kalau diajak. Lagi pula kalian jadi punya waktu pergi berdua. Mbak Halimah mana? Kok Halimah? Sekarang Umi tanya. Yang ngidam es krim tuh siapa? Ranon kan, bukan Halimah. Ya Ranon dong yang kamu ajak. Iya, Mi, tapi... Apalagi Halimah tuh ada anak-anaknya yang harus dia temani. Ini kan udah malam. Fahmi, kamu kok malah bengong? Ya, Mi. Yuk, Ranon. Ranon berangkat dulu ya, Umi. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya. Duh, jadi nggak sabar nih nunggu Pak Kiai ngebaca file tadi yang aku taruh di meja kamar dia. Gimana ya reaksi mukanya? Emang pinter dia tuh. Mas, tadi Rubiah ngambil medical record saya dan katanya dia mau kasih ke Umi sama Abi, Mas. Astagfirullahaladzim. Ranun, maafkan saya. Itu salah saya. Saya naruh file itu sembarangan. Astagfirullahaladzim. Itu bukan salah Mas Fahmi kok. Dari awal Rubiah emang udah curiga sama saya, Mas. Sekarang saya lagi mikir gimana caranya supaya saya bisa ambil file itu lagi dari kamarnya Abi. Sepertinya sudah saatnya kita kasih tahu Abi. Kenapa, Mas? Bukannya Mas dari awal udah setuju? Iya, pada awalnya memang saya setuju. Tetapi ini sudah terlalu jauh, Ranun. Ini salah. Abi harus tahu ini. Lagi pula, niat kita kan baik. Dan insya Allah, nanti hasilnya pun akan baik. Kamu jangan takut. Allah, maafkan saya, Allah. Maafkan saya karena sudah berbohong seperti ini. Saya dan Mbak Halimah minta maaf, Mas. Tapi saya rasa kalau sandiwara ini pun diteruskan, semuanya pasti akan baik-baik aja kok, Mas. Baik-baik bagaimana? Ini sudah terlalu jauh. Ini salah, Ranun. Abi harus tahu ini. Lebih baik Abi tahu dari saya daripada dia tahu dari orang lain. Mas. Ada apa lagi? Mas, apa nggak bisa ditunda dulu ngomongnya sama Abi? Ini kan udah mau sahur, Mas. Kasihan Abi, kasihan Umi juga. Apalagi Umi tahu kalau tadi saya lagi ngidam. Kasihan, Mas. Apa bedanya sekarang atau nanti? Apa bedanya? Saat ini saya merasa yakin sekali. Makanya saya tidak mau menundanya lagi. Ran, saya menyampaikan ini kepada Abi. Bukan saya tidak peduli dengan kondisi Abi. Tapi justru saya tidak mau sampai hal yang lebih buruk bisa terjadi. Tapi Mas, saya mohon. Sabar sebentar aja, ya. Mau sampai kapan kita harus berbohong seperti ini? Ran,
ketika kita memulai sesuatu dengan kebohongan, maka akan ada kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupinya. Dan satu hal lagi, saya tidak akan ikut lagi dengan sandiwara kalian. Mas, saya mohon, Mas. Ranu, jangan bikin saya jadi ragu seperti ini dong. Mas, kenapa sih kondisi kita harus kayak gini? Ranu, Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita kuat, bukan sebaliknya. Dan kalau kita bisa melewati ini, insya Allah derajat kita akan dinaikkan. Ranu, percayalah, ini adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Apapun reaksi mereka, akan kita hadapi bersama. Tapi saya takut, Mas. Ranu, kamu tidak sendirian, ada saya. Dan satu hal yang paling penting, kita akan menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintainya. Samiallah liman hamidah. Alhamdulillah, mereka lagi sholat tahajud. Duh, mana ya suratnya? Saya mau langsung ketemu Abi. Jangan-jangan udah dibaca. Aduh. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kamu kenapa? Mas Fahmi mau bilang semuanya sekarang sama Abi dan Umi. Mas, bisa kita bicara sebentar, Mas? Maaf, Mbak. Jangan halangi saya mau masuk. Saya mengerti, Mas. Tapi kan Abi sama Umi itu lagi sholat tahajud di musola, Mas. Jadi bisa kita bicara sebentar ya? Mbak, apapun yang akan Mbak katakan kepada saya, tidak akan merubah keputusan saya. Mas, tunggu, Mas. Mbak, saya minta Mbak jangan mempengaruhi saya. Karena niat saya sudah bulat. Saya ngerti, Mas. Saya paham sekali, Mas. Tapi saya ingin ngomong sebentar saja sama Mas. Tidak sampai 1 menit, Mas. Ya, Mas, ya? Baik. Kita bicara di kamar. Sudahlah, Mbak. Kita sudahi sandiwara ini. Sepintar-pintarnya kita menutupi kebohongan, bau busuknya pasti akan ketahuan juga kok. Saya paham, Mas. Cuman kan alangkah lebih baik, Mas, kalau Mas menyampaikannya tidak dalam keadaan emosi. Dan kan tidak harus sekarang, Mas. Bagaimana kalau habis sholat subuh, kan enak, Mas. Udah sahur, ya kan? Benar, Mas, yang dibilang sama Mbak Halimah. Kalau kita menyampaikan sesuatu dalam kondisi emosi, nanti diterimanya malah nggak baik. Jadi lebih baik sekarang Mas tenangin dulu aja pikirannya, ya. Ini bukan masalah dorongan emosi atau apapun. Tapi saya harus melakukan ini. Mas, saya sama Ranun cuman khawatir sama Abi, Mas. Kan dokter sendiri yang bilang
kalau Abi itu tidak boleh stres. Ini bukan menggagalkan, Mas. Ini hanya menunda. Mas, saya mohon, Mas. Demi saya, demi Ranun, tolong dipertimbangkan lagi. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mas. Semua ini bikin saya jadi lebih lega. Ya, tapi ingat, hanya sampai besok pagi. Tidak lebih dari itu. Iya, Mas. Ranun, ini kamu simpan baik-baik ya. Terima kasih ya, Mbak. Insya Allah semuanya akan baik-baik. Ya. Iya, insya Allah, Mbak. Selama perempuan pengganggu itu masih ada di sini, hidup saya nggak akan pernah bisa tenang ada di sini. Saya harus bisa menyingkirkan dia. Bi, tadi ada file dari Rubia yang harus Abi baca. Loh, kok filenya nggak ada di sini? File apa sih, Mi? Umi juga nggak tahu karena Umi belum baca. Mungkin Umi lupa naruhnya di mana. Enggak, tadi tuh Umi memang taruh di atas meja. Kok Abi malah ketawa sih, Bi? Umi, sebentar lagi kita akan punya cucu. Sebentar lagi kita akan dipanggil kakek sama nenek. Jadi jangan heran kalau sekarang ini kita jadi pikun. Oh, jadi Abi sekarang nganggap Umi udah pikun. Gara-gara Umi lupa naruh file itu di mana. Ya bisa aja kan? Iya ya. Kok bisa lupa sih Umi? Apa iya ya saya udah pikun? Mas Fahmi, malam ini mau tidur di sini? Iya. Boleh kan? Ya boleh lah, Mas. Kita ini kan suami istri. Tapi saya mau minta satu permintaan sama Mas Fahmi. Boleh kan? Apa nih? Tadi kan saya sudah mengiyakan untuk menunda pembicaraan saya sama Abi. Bukan, Mas. Bukan soal itu. Saya mau minta tolong sama Mas Fahmi supaya malam ini Mas Fahmi nemenin Mbak Halimah. Mau kan, Mas? Kenapa, Nun? Kamu nggak suka saya di sini? Bukannya saya nggak suka, Mas. Setiap istri pasti seneng loh kalau ditemenin sama suaminya. Saya juga ngerasa kayak gitu. Dan saya juga ngerti gimana perasaan Mbak Halimah. Apalagi sekarang ini Mbak Halimah juga butuh Mas Fahmi. Memangnya Mbak Halimah bilang apa? Enggak, Mbak Halimah nggak ngomong apa-apa kok sama saya. Saya sebagai perempuan, saya ngerti banget gimana perasaannya Mbak Halimah. Mbak Halimah emang bisa bikin Mas Fahmi tenang. Tapi biar gimana pun juga, Mbak Halimah butuh orang yang bisa nenangin diri Mbak Halimah. Sudahlah, Nun. Saya tidur di sini aja. Mas Fahmi nggak usah sungkan kayak gitu. Biar gimana pun juga Mbak Halimah itu kan istri sahnya Mas Fahmi. Dan Mas Fahmi harus bersikap adil, ya kan? Assalamualaikum, Mbak. Aduh, waalaikumsalam. Aduh. Mas, kenapa Mas? Mas lapar ya? Saya buatin ya. Bukan itu, Mbak. Saya kesini mau ngecek Mbak aja apakah Mbak baik-baik aja. Ya udahlah kalau gitu, saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Senangnya ditengokin Mas Fahmi, tumben-tumbenan. Tapi kok ngomongnya cuma itu ya dia? Astagfirullahaladzim.
Susah banget sih. Padahal kan cuma bilang, Mbak, saya mau nemenin Mbak malam ini. Mbak, saya mau berduaan sama Mbak. Ada apa ya sama Mas Fahmi? Kok aneh? Apa jangan-jangan dia sengaja datang ke sini untuk nemenin saya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau saya ikutin kata hati, saya nggak akan pernah rela ngebiarin Mas Fahmi di kamar Mbak Halimah. Daripada saya mikir macam-macam, lebih baik sekarang saya ngambil air wudhu, terus saya sholat tahajud. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Fahmi tidur di sini? Ya Allah. Dibangunin nggak ya? Tapi kasihan Mas Fahmi kalau harus tidur di luar. Mas Fahmi bangun, Mas. Udah waktunya sahur ya? Belum, Mas. Masih 1 jam lagi. Saya cuma kaget aja ngeliat Mas Fahmi tidur di luar. Kita pindah ke kamar aja yuk. Maafkan suamimu ini. Tadi saya kasar sama kamu waktu di jalan. Saya menyesal. Nggak apa-apa kok, Mas. Saya bisa ngerti sama sikap Mas tadi. Insya Allah, keputusan saya tadi itu benar dan kamu akan selalu mendukung saya. Pasti, Mas. Saya pasti akan selalu ngedukung Mas Fahmi. Duh, mestinya saya tadi peka dengan keinginannya Mas Fahmi. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Saya tahu dia bukan milik saya, tapi dia juga nggak berhak dimiliki oleh Ranum dan juga Mbak Halimah. Hanya saya yang boleh memiliki Mas Fahmi. Astagfirullahaladzim. Rubia, saya mencintai Mas Fahmi lebih dari siapapun, lebih dari Ranum, bahkan juga mungkin lebih dari Mbak Halimah. Mas, balikin handphone aku. Ayo, ayo. Aku bilang sama kamu balikin.